Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman bersama saya Elfitra Azlianti. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara membuat presentasi dengan aplikasi Canva. Nah, teman-teman udah pernah dengar aplikasi Canva belum sebelum ini? Nah, jadi di sini banyak banget ya yang bisa kita explore ketika kita sudah berada atau login di aplikasi Canva. Entah itu mau ngedit presentasi misalnya ya, kayak PowerPoint gitu ya. Kemudian entah mau edit atau mau bikin flyer atau mau bikin kayak sejenis brosur, itu bisa semua ya dengan Canva. Dan Canva ini memberikan kita banyak background ya dan template-template yang kita tinggal edit dan tinggal pilih ya, karena banyak banget di ini kan. Nah, sebelum kita masuk gimana caranya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel saya. Oke, nah kita mulai aja. Jadi teman-teman coba buka browser, tinggal diketikin aja canva.com ya teman-teman ya. Nah, nanti langsung aja di enter. Nah, dia akan masuk ya seperti ini. Tapi ini kita asumsikan kalau teman-teman itu belum punya account ya. Jadi kita sign out dulu. Nah, untuk mendaftar atau untuk kita bisa masuk ke Canva itu banyak cara ya untuk mendaftarnya. Apakah itu dengan Google bisa ya, dengan account email, atau dengan cara lain. Misalnya kayak Apple ID, atau dengan Facebook, Microsoft misalnya ya, atau dengan mobile phone. Nah, di sini kita coba aja misalnya dengan Facebook ya, kan yang email tadi saya udah pernah coba ini ya, daftar pakai email ya. Nah, sekarang kita coba kalau dengan Facebook gimana? Tinggal diklik dan teman-teman itu tinggal login aja account Facebooknya, username-nya kah, email kah, sama passwordnya apa. Kemudian tinggal login ya teman-teman ya. Kalau udah, kita tinggal login aja. Nah, kemudian dia akan mengsinkronize ya account Facebook kita ke Canva. Nah, dia akan mulai seperti ini ya teman-teman ya. Ini home atau layar utamanya si Canva ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, ada banyak ya, ada desain spotlight ya, buat desain bisnis, education juga ada ya. Ada banyak di sini ya. Kemudian ada plans, perencanaan pricing. Nah, jadi banyak yang bisa dieksplor dari aplikasi Canva ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum pernah bikin atau pertama buka, pasti di sini nggak ada resign desainnya ya. Ini karena saya sudah pernah membuat banyak ini ya, banyak template-template ya di Canva ini, kayak flyer, PowerPoint atau apa presentasi gitu ya. Jadi udah terisi resign desainnya saya, teman-teman. Nah, kemudian kita coba lagi lihat create a design ya. Jadi untuk pengguna baru langsung aja bikin desain. Apa aja sih yang bisa dibikin? Nah, kita bisa lihat ya, bisa ada dokumen, ada presentation, ada story, Instagram juga bisa ya, Instagram post, ngedit foto, bikin video mobile ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang story Instagram. Nah, jadi di sini udah tersedia banyak banget teman-teman. Seperti ini, kalau kalian misalnya kayak mau ngedit story Instagram, misalnya kayak mau bikin sebuah flyer mungkin ya buat anak-anak organisasi atau bikin event, tinggal bikin deh flyer di sini. Atau mau jualan kayak gini ya, nah bisa juga ya. Jadi kita nggak usah bayar orang lagi nih buat bikin flyer, karena di Canva bisa kalian bikin ya, kalian explore atau bikin buat edit foto misalnya, atau edit video yang di sini ada selebgram mungkin. Nah, kalian bisa coba banyak template ini teman-teman. Nah, itu salah satu contoh ya gimana Canva itu bisa membantu kita juga dalam bikin kayak story di Instagram. Jadi ini template-nya banyak. Nah, itu salah satunya. Kemudian, nah kita masuk ke materi kita ya. Karena tadi kan yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana cara bikin presentasi dengan Canva. Nah, kita langsung aja buka di Creative Design-nya itu, pilih yang Presentation, teman-teman. Kalau udah, tinggal tunggu loading ya. Kemudian, nah ini dia layar utamanya. Kertasnya ada blank gitu ya. Teman-teman mau bikin slide dari awal juga boleh, mau ngedit sendiri boleh, mau kasih gambar-gambar sendiri boleh. Tapi di sini Canva udah menyediakan banyak template tadi ya. Tinggal dimasukin di sini ya. Keywordnya kita mau bikin slide itu apa sih temanya? Nah, misalnya di sini kita pilih manajemen ya, teman-teman ya. Kita tinggal ketik, kita mau bikin
Tuh, use 5 word to describe ya. Jadi apa yang mau kita bikin? Silakan masukin keywordnya kata gitu kan. Nah, kita mau bikinnya tentang manajemen. Nah, di sini banyak ya. Ada project management, strategic management, time management gitu ya. Ada tentang bisnis. Nah, ini template-template yang bisa digunakan kalau kalian mau membahas tentang manajemen. Nah, karena ini adalah background ilmu kita, jadi besok kalau kalian presentasi tinggal ambil aja di sini template ya teman-teman. Dan dipastikan template itu lebih banyak yang ini ya, profesional juga ya. Jadi di sini ada beberapa yang gratis dan ada juga yang berbayar ya. Nah, ini kayak company profile teman-teman. Nah, di company profile ini kalau kalian dapat tugas misalnya kayak tugas strategik. Nah, kita bisa pakai ini templatenya, menjelaskan perusahaan, visinya, kemudian apa sih nilai perusahaannya, milestone perusahaan, misalnya ya, kemudian target audiens perusahaannya siapa sih gitu ya. Jadi tinggal kalian edit-edit di sini ya. Oke, atau misalnya ini yang gratisan juga ya teman-teman ya. Jadi ada yang gratisan dan ada juga beberapa itu yang berbayar. Misalnya kayak yang ada ini gratisan juga ya. Pokoknya kalau nggak ada yang tanda seperti nih, kalau ada yang kayak ada crown, ada mahkota gitu, tulisannya pro, itu artinya profesional ya teman-teman ya. Jadi ketika kita klik, kalau yang pro itu dia minta upgrade, jadi kita disuruh berlangganan teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk kita yang standar mau bikin kayak PPT atau slide, atau misalnya kayak yang biasa aja ya, kayak flyer biasa, itu cukup dengan yang gratisan aja cukup kok teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya. Kita mau bikin slide atau presentasi tentang, nah ini contoh lain misalnya kayak project management flowchart misalnya ya. Oke, sekarang kita pilih yang simple aja ya. Misalnya kita mau coba pakai yang simple aja, misalnya yang putih gitu ya. Ada biru-birunya sedikit ya, yang minimalis aja ya. Nah, misalnya kita mau bikin tentang ini ketika kalian dapat tugas manajemen misalnya ya. Jadi dosennya suruh bikin kelompok A misalnya yang tampil gitu ya. Nah, kita mau bikin tentang manajemen misalnya. Nah, kita dapat tugas apa sih itu manajemen misalnya, tolong jelaskan manajemen secara keseluruhan atau garis besar misalnya. Nah, kalian tinggal edit di sini. Bikin manajemen misalnya tampil kelompok berapa. Tinggal kalian edit misalnya kelompok 1 atau kelompok 2. Terus anggotanya misalnya siapa. Nah, tinggal kalian tambahin aja ya. Misalnya siapa, Anggia misalnya gitu ya, tinggal kalian ketikin. Jadi sini kita tinggal edit aja teman-teman, kita pakai templatenya, tinggal edit tulisannya. Nanti hurufnya bisa diedit lagi ya, fontnya. Terus berapa gedenya bisa diedit juga, mau pakai bold kah. Jadi sama kayak di Microsoft PowerPoint ya. Cuma di sini kita dimudahkan karena banyak template yang bisa kita pilih. Nah, nanti kalau kita mau mau taruh dia di tengah, tinggal di blok aja semua, pilih deh yang ratanya rata tengah misalnya ya. Nah, jadi ini contoh yang pertama, slide pertama, slide cover misalnya ya, yang sederhana. Terus slide keduanya kita mau bikin daftar isi ya, misalnya apa aja sih yang mau kita presentasikan gitu ya. Jadi ada table of content, misalnya kita mau bahas pengertian manajemen misalnya. Jadi teman-teman tinggal ketik pengertian manajemen. Nanti yang kedua misalnya mau bahas lagi tentang seperti misalnya fungsi-fungsi manajemen misalnya ya. Nah, ketik lagi yang table of content di bagian kedua itu kita mau pilih tentang fungsi-fungsi manajemen misalnya ya, mau jelasin tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, karena ini contoh jadi cukup 2 aja ya teman-teman ya. Nah, yang lainnya tinggal kita hapus saja karena kita cuma nyontohin ya. Terus titik-titiknya juga kita pakai yang perlu aja karena kita cuma nyontohin 2 slide, jadi kita cuma butuh 2 aja titik-titiknya itu ya. Oke, kita hapus. Oke, nah tinggalin 2 aja. Nah, ini kan hanya contoh ya. Kalau misalnya yang realnya teman-teman kalian bikin presentasi itu mungkin butuh banyak ya. Nah, atau yang di bawah ini kan ada kayak www apa gitu ya. Misalnya kalian bisa ganti dengan nama mata kuliah misalnya ya, atau misalnya dengan nama jurusan kayak manajemen Universitas Bung Hatta misalnya, boleh. Jadi itu bisa diotak-atik semua ya teman-teman ya, bisa diedit-edit. Nah, kemudian kalau udah oke. Nah, ini udah jadi deh 2 slide ya, gampang ya. Kemudian slide ketiga,
kita mau bahas tadi yang pertama itu pengertian ya. Nah, pengertian manajemen itu misalnya kalian cari aja mana yang ini, yang cocok, misalnya template yang mana yang mau dipakai. Nah, misalnya yang ini ya. Ini cocok untuk mendeskripsikan pengertian misalnya. Ya udah, tinggal kita ganti about us-nya itu dengan pengertian manajemen misalnya. Oke. Nanti tinggal diatur aja ya, gede hurufnya, fontnya apa, terserah. Pandai-pandainya kalian berkarya aja. Pokoknya udah dikasih template yang bagus aja ya. Nanti jelasin apa sih pengertian manajemen. Nah, ini enaknya kalau mau bikin presentasi itu kalian udah punya bahan dulu ya, ketikin dulu di Word misalnya ya. Nah, pengertian manajemen itu apa? Misalnya suatu ilmu yang misalnya yang membahas tentang bla 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 misalnya, atau yang mempelajari tentang bla 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 bla. Nah, nanti kalian jelasin di situ. Nah, jadi deh slide ketiga kita ya. Nah, kemudian tadi yang kedua kita mau bahas fungsi manajemen. Nah, kita tambah lagi satu slide lagi. Ini slide ketiga, nah jadi slide keempat. Nah, pas ya fungsi manajemen, ada yang tahu? Ya kalau anak manajemen pasti tahu ya. Nah, fungsi manajemen itu ada 4 kan. Jadi ini pas ya templatenya ada 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal diedit aja teman-teman. Fungsi manajemen. Nah, kalau yang di samping itu dianggap nggak perlu, kalian delete aja. Yang pertama apa? Masih ingat ya, POHC ada planning misalnya ya. Nah, fungsi pertama itu planning. Kalian tinggal edit. Fungsi kedua apa? Organizing. Kemudian fungsi ketiganya actuating ya. Oke, nah terakhir misalnya kontrol, emang ya controlling ya, controlling misalnya. Nah, ini udah jadi deh kan fungsi manajemen. Nanti yang di bawahnya tinggal kita edit dengan pengertiannya. Nah, ini bisa dikopas aja yang tadi ya. Misalnya kita mau nyamain di semua slide. Jadi kita jadiin aja manajemen Universitas Bung Hatta bagian bawahnya ya. Oke. Nah, nanti di bawah planning itu bisa kita taruh pengertian planning itu apa sih? Perencanaan yang gimana? Apa yang harus direncanakan seperti itu? Siapa aja yang bertanggung jawab terhadap perencanaan? Nah, kita isi di situ ya teman-teman ya pengertiannya. Pengertian masing-masing fungsi tersebut ya. Nah, itu. Oke, udah jadi kan ya 4 slide ya, gampang ya. Nah, sekarang slide kelima apa? Nah, karena ini contoh, kita ambil yang terima kasih aja ya teman-teman ya. Oke, jadi ini pura-puranya slide kita udah jadi. Nah, udah terima kasih ya. Nah, ini misalnya mau ditaruh apa, hapus aja kalau nggak butuh. Ini ganti lagi kayak tadi misalnya manajemen Universitas Bung Hatta. Nah, gampang ya. Udah jadi kan teman-teman slide-nya 5 slide. Oke. Ini sederhana banget ya contohnya ya. Sebenarnya banyak lagi template yang lain. Kalau kalian nggak mau template yang warnanya sama, kalian bisa tambah. Misalnya kayak gini ya, di kiri itu kita bisa banyak lihat lagi template yang lain ya. Misalnya di slide selanjutnya kalian mau tambah pakai tema yang lain atau template yang lain, boleh teman-teman. Nah, misalnya mau yang kayak gini, tinggal kalian tambah, nah masukin aja. Jadi bebas ya, kita nggak boleh bekerja dengan banyak template ya. Nah, nanti kalian edit-edit aja lagi sesuai kebutuhan kalian. Tergantung sukanya kalian, moodnya lagi yang kayak mana nih, mau yang polos kah, mau yang simple, sederhana, atau yang gimana. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian misalnya kita mau lihat semuanya. Nah, kita tinggal ambil present ya teman-teman ya. Kemudian akan muncul ini ya, ada present full screen sama presenter view, banyak ya, present and record atau autoplay gitu ya. Kita contoh aja yang misalnya kita ambil present full screen. Oke, kemudian tinggal kita klik di bawah ya, present. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada seputar manajemennya di bagian pertama, kedua nih ya, table of content, pengertian manajemen halaman 3, fungsi manajemen halaman 4, dan yang kelimanya thank you. Nah, kalau mau keluar tinggal klik escape ya, atau klik kanan pilih yang paling atas, keluar dari tampilan layar penuh teman-teman. Nah, itu untuk melihat hasil ya. Nah, sekarang gimana pula caranya kalau kita mau nyimpan teman-teman ya. Nah, sekarang kita udah lihat tampilan, kita sekarang mau nyimpan. Gimana caranya? Ambil share ya. Kemudian klik yang bagian share. Oke. Ada ya pilihannya banyak ya, kita pilih download. Nanti kita terserah mau downloadnya itu pakai apa. Mau pakai PDF kah, PPT kah, MP4 kah, JPEG, PNG, atau yang banyak lagi yang lain ya. Kalau saya biasanya suka pakai PNG ya teman-teman ya. Jadi kita simpan dulu gambar-gambarnya, nanti kita yang kopas ke PPT kita. Nah, sekarang saya contohin yang PNG ya.
Nah, kita pilih page-nya ada 5. Jadi all pages ya. Page 1 sampai 5 ya. All pages, tinggal download. Nah, dia akan memproses download. Nanti kalau udah komplit dia akan muncul di mana kalian naruh downloadannya ya. Kalau saya biasanya di download ya, bagian download. Oke. Nah, ini. Slide-nya muncul ya dengan nama manajemen, teman-teman ya. Oh, ini belum kelar ya, belum sempurna downloadannya. Kita cek lagi, oke udah selesai, baru kita kembali lagi ke downloadan kita. Tinggal kalian klik 2 kali, karena ini dia dalam bentuknya tadi itu ini ya, jadi harus diekstrak ya. Nah, kita ekstrak, taruh di desktop misalnya, tinggal bikinkan new folder ya teman-teman. Misalnya kita bikin slide presentasi ya. Kalau udah nanti enter aja. Oke, kemudian select folder. Nah, dia akan masuk semuanya. Ini karena dia dalam bentuk zip ya. Nah, jadi ini dia kelima slide tadi. Jadi yang di-download berupa gambar ya, PNG tadi saya pilih ya. Nah, kita tinggal taruh nanti. Misalnya kita buka PowerPoint ya, teman-teman ya. Kita taruh nih kelima gambar ini di PowerPoint kita dengan cara mengkopas aja. Misalnya klik gambar pertama, klik kanan, copy. Taruh di PowerPoint misalnya ya, buka blank PowerPoint ya, PowerPoint kosongnya, new PowerPoint ya. Nah, tinggal copy paste aja teman-teman. Nah, udah masuk ya slide pertamanya gitu ya. Itu kalau kita mendownloadnya dalam bentuk PNG ya atau JPEG ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian waktunya mepet nih misalnya tampilnya 1 jam lagi misalnya, kalian tinggal ambil share tadi ya, download. Kemudian pilihnya yang PPT aja langsung, PPTX ya, PPTX. Nah, tinggal download aja. Nah, kalau udah kita tunggu aja. Nah, kalau kita misalnya download yang PPT ini dia otomatis ya teman-teman ya. Tinggal kalian pergi ke downloadan kalian, cek. Nah, jadi dia udah langsung ke dalam bentuk PowerPoint. Kalian lihat aja tuh. Nah, itu ya paling ujung ya, PowerPoint ya dengan judul manajemen. Nah, setelah akan kita buka. Oke. Kalau udah dia akan otomatis kebuka ya ke PowerPoint yang terinstall di laptop kalian. Nah, ya, jadi ini hasilnya 5 slide yang udah kita bikin di Canva. Oke. Ya, jadi gitu ya, itu yang otomatis ya, yang kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Oke, kalau udah, ya udah gitu ya teman-teman ya. Nggak gampang ya, nggak susah ya bikin presentasi pakai Canva ya, dan banyak juga ya yang cantik-cantik, yang profesional backgroundnya ya, yang bagus. Gampang ya bikin presentasi dengan Canva. Terima kasih ya buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Pastikan kalian mempraktekkan ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak praktek, percuma aja ya. Oke, saya akhiri ya tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.